Shalom wanita-wanita yang mantap di dalam Tuhan, wanita-wanita yang perkasa, wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Apa kabar dan kita berdoa saudara, kita semua sama-sama mantap, sama-sama berlari di dalam Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau selalu baik adanya. Meskipun kami tidak setia, Engkau selalu setia. Meskipun kami kemana-kemana, tapi Engkau selalu menanti kami untuk kembali lagi kepada Engkau. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu menjadi jangkar dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus mempermudah saya untuk membawakan firman ini. Dan juga Roh Kudus yang mempermudah setiap pemirsa untuk menjadi pendengar yang baik, dan sama-sama kita juga menjadi pelaku daripada firman-Mu sehingga kami berkemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau saja mengambil alih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dan judulnya yaitu mengubah, yaitu sudut pandang kita semuanya. Karena sudut pandang dan pola pikir kita itu akan memainkan peran yang sangat-sangat penting dalam membentuk kehidupan kita. Apa yang kita lihat, bagaimana kita menafsirkannya atau mengartikan kenyataan tersebut dan sikap hati terhadapnya, semua itu akan menentukan yaitu arah hidup kita. Yaitu mari kita selami, yaitu bagaimana kita dapat mengubah pandangan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau nomor satu saya akan bahas mengenai kekuatan sudut pandang. Ya, karena sudut pandang kita seperti kacamata yang kita gunakan untuk melihat dunia. Saya kayak kacamata, yaitu sudut pandang akan mempengaruhi cara kita menafsirkan sekali lagi peristiwa tersebut, menanggapi tantangan tersebut, dan akhirnya jalan kehidupan kita. Bayangkan umpamanya, yaitu kalau saya mengenakan lensa ini tapi buram nih ya, penuh minyak dan segala sesuatu. Maka segala sesuatu tampak kabur, nggak jelas ya. Nggak peduli betapa indahnya pemandangan tersebut. Dan saudara bisa bayangkan sekarang kalau saya kepada saudara, pakai kacamata hitam banget gitu ya. Saya kan nggak kelihatan, saya lihat kok semuanya hitam semua. Benar nggak ya? Meskipun lampunya nyala, saya akan melihat tuh semuanya hitam semua. Atau bahkan saya nggak bisa baca Alkitab saya, karena saking gelapnya, saking hitamnya. Benar nggak saudara? Benar, benar banget. Demikian juga yaitu, jika pola pandangan kita negatif, itu dapat mengaburkan penglihatan kita. Ketika kita memandang hidup dengan kacamata ketakutan atau pesimisme atau luka masa lalu, maka kita akan kehilangan pengharapan bahkan terhadap janji Tuhan kepada diri kita sendiri. Saya kasih contoh. Mengenai 12 pemimpin suku bangsa Israel. Yang mereka memberi laporan kepada Musa mengenai tanah Kanaan, tanah perjanjian Allah untuk seluruh bangsa Israel. 10 pemimpin dia balik mengatakan, ini saudara bisa lihat ya, bisa langsung dituliskan Bilangan 13 ayat 28-29, meskipun saya nggak baca keseluruhannya, tapi mereka mengatakan yaitu, kita udah ke sana, bagus semuanya, tapi itu ya bangsa keturunan Enak itu ya telah kami lihat, mereka tuh semua sangat besar-besar. Orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori tinggal di pergunungan. Orang Kanaan tinggal di sepanjang laut ya. Terus begitu dia bilang, kita mau maju perang karena mereka tuh lebih kuat, dia bilang. Dan mereka penduduknya orangnya tuh banyak, orangnya kayak raksasa-raksasa. Dia bilang. Dan mereka lihat kita, itu ayat 29 dikatakan, dan kami lihat diri kami, seperti belalang. Bayangin, ini perkataannya, saudara garis bawah ini. Kami lihat diri kami seperti belalang. Kamu manusia kok menyamakan diri kamu kayak belalang? Kan aneh, benar-benar aneh ya. Kan belalang tuh artinya bisa diinjek sama manusia, bisa pak gitu ya. Ditepok sama manusia, pak gitu ya, mati. Diinjek sama manusia, mati. Lah kamu manusia kok menyamakan diri kamu seperti belalang. Dan saudara bisa bayangkan, dia bilang ini semua bangsa-bangsa lain. Jadi itu berapa bangsa tuh? 5 bangsa yang mereka harus lawan. Jadi belum apa-apa mereka bilang kalah sebelum berperang. Benar nggak? Udah ciut duluan nih sebelum berperang. Tapi Yosua Kaleb mengatakan, tidak. Kita akan maju menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkan. Lihat, pola pandangannya sangat-sangat berbeda sekali. Itu di Bilangan 13 ayat 30b. Bilangan 14 ayat 7-8.
Ini Yosua Kaleb bilang, Kak, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, nah di sini Yosua dan Kaleb mengingat janji Tuhan, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dia ingatkan mereka, yaitu ini janji Tuhan loh, negeri yang penuh berlimpah susu dan madu. Sayangnya, lihat 10 orang mengatakan negatif. Hanya 2 orang yang mengatakan hal yang positif sesuai dengan firman Tuhan. 3 juta orang itu ikut apa yang 10 orang katakan. Saudara bisa bayangkan, semua gak ada masuk Kanaan. Sayang banget kan? Satu generasi itu habis saudara. Jadi pertanyaan pertama yang sangat penting, saudara dan saya harus tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita memiliki visi atau gambaran dari Tuhan untuk kehidupan kita? Kenapa saya mengatakan demikian? Keadaan mengatakan gini, wah saya udah makin tua ya sekarang, udah gak banyak yang saya dapat lakukan. Tapi visi dari Tuhan akan mengatakan, puji Tuhan, saya memiliki masih banyak waktu untuk saya lebih lagi mengenal Tuhan. Dengan umur saya yang bertambah lanjut, saya bisa menjadi saksi bagi Tuhan dan mengajari yaitu generasi yang lebih muda untuk bangkit lebih lagi bersama Tuhan. Lihat perbedaannya. Ya. Nah, kalau umpamanya di gereja, yaitu keadaan mengatakan, gereja saya udah bagus, sudah nyaman. Saya udah kenal semuanya. Saya enak di gereja ini. Udah penuh nih jemaatnya. Saya senang jemaat saya udah penuh. Tapi sebuah visi dari Tuhan akan mengatakan apa? Oh, udah penuh gerejanya. Saya harus memperluas tenda-tenda ini. Saya harus lebih lagi dapat menampung jiwa lagi. Supaya gereja itu menampung jiwa lagi. Saya harus lebih lagi banyak. Yaitu ada kelompok sel, ada persekutuan doa dan lain-lain. Begitu juga, yaitu dalam sakit penyakit, keadaan mengatakan, aduh saya udah sakit, udah gak sanggup saya. Tapi kalau visi, penglihatan dari Tuhan, janji Tuhan itu akan mengatakan apa? Puji Tuhan saya sakit, karena ini kesempatan Tuhan untuk menyembuhkan saya dan saya menjadi saksi hidup bagi Tuhan saya, Yesus Kristus. Saudara bisa lihat perbedaannya. Ya, Tuhan memiliki rencana dan tujuan bagi kita semuanya. Dan bagian kita yaitu untuk memilih dan dapat memilih untuk membatalkan firman Tuhan atau mewujudkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, Tuhan memiliki rencana untuk saudara dan saya. Rencana yang sangat besar untuk kehidupan saudara dan saya. Tapi bagian saudara dan saya, bagian kita, yaitu untuk memilih, untuk menentukan, untuk membatalkan atau mewujudkan rencana Tuhan. Karena senjata paling ampuh daripada si setan terhadap setiap anak Tuhan ialah apa? Untuk mereka memiliki pikiran negatif. Yaitu dan juga keputusasaan. Maksudnya mereka udah putus asa melihat ini, saya udah putus asa. Itu senjata dari yang sangat ampuh. Yaitu saudara takut akan sehingga saudara memiliki negatif, saudara meragukan Tuhan saudara dan membuat saudara putus asa, atau seperti yang tadi, yaitu udah berasa, udah cukup dah. Udah cukup, semua udah cukup. Hidup saya udah tenang. Saya udah cukup segini aja. Nah, padahal rencana Tuhan lebih besar lagi buat saudara. Saudara bisa lihat itu semuanya. Karena itu penting untuk kita selalu, firman-Nya itu mengatakan, memperbaharui pikiran kita. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam NLT salah satu versi ya, dikatakan gini, janganlah meniru perilaku dan adat istiadat atau kebiasaan dunia ini. Lihat ya, janganlah kamu meniru perilaku dan adat istiadat kebiasaan dunia ini. Tetapi biarkan Allah mengubah Anda menjadi manusia baru dan mengubah cara berpikir Anda. Jadi Mami gini, sebuah ilustrasi, anggap Mami pikiran Anda, saya kasih gambaran, pikiran Anda seperti sebuah taman yang besar, tanahnya masih kosong, ya. Tapi tanahnya subur. Jika Anda membiarkan ilalang dan duri, Mami banyak, tahu ilalang banyak ya, atau duri-duri, pohon yang onak berduri itu ibarat sebuah pikiran negatif.
tumbuh tanpa kendali, pikiran tersebut atau ilalang duri tersebut akan memenuhi semua yaitu taman saudara, sehingga taman saudara nggak ada pohon berbuahan yang bisa hidup lagi. Karena semuanya penuh dengan ilalang dan duri-duri. Begitu juga yaitu di dalam pikiran saudara. Kalau saudara membiarkan pikiran yang negatif dan segala sesuatu yang kekhawatiran, segala sesuatu itu akhirnya mencekik segala sesuatu apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Bibit-bibit firman Tuhan yang baik itu semua akhirnya mati, dicekik oleh segala sesuatu itunya. Yesus aja mengatakan demikian saudara sekalian. Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak beburi, yaitu maksudnya benih-benih daripada firman Tuhan. Lalu makin besarlah semak itu dan dihimpitnya sampai mati. Kita lihat di situ, itu persis yang ilustrasi yang tadi saya katakan, sebuah ladang penuh dengan semak duri, akhirnya firman Tuhan ditabur berapa banyak pun akhirnya semua mati. Ini sebuah kisah nyata yang ditulis oleh, saudara bisa cek, yaitu Barbara Mickelson di tahun yaitu 2002. Dia katakan demikian. Seorang pria dia kerja, akhirnya dia terkurung di dalam sebuah freezer barang-barang ya. Dan pria ini menulis surat-surat terakhirnya dan menceritakan bahwa tubuhnya yang perlahan-lahan mulai membeku. Akhirnya dia ditemukan keesokan paginya di dalam freezer daging yang tidak dicolok. Jadi artinya apa? Iya kan? Jadi pria itu tidak meninggal karena suhu dingin, melainkan karena keyakinannya sendiri bahwa ia akan mati membeku. Pikiran dan rasa takut yang begitu kuat sehingga tubuhnya bereaksi seolah-olah ia tuh benar dalam bahaya dan pada akhirnya ia benar-benar mati. Ini benar saudara. Ini nama orang yang tulis, saudara bisa cari aja, Barbara Mickelson. Jadi perkataan di bahasa Inggris ada peribahasa scared to death. Jadi kamu ketakutan sampai kamu sendiri yang mati karena ketakutan tersebut. Benar nggak? Benar. Karena ini udah terbukti. Dari sebab itu ya jangan saudara takut ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Karena ketakutan yang akan menghancurkan iman saudara. Membunuh iman saudara, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ya dan amin. Ya, di Filipi 4 ayat 8 juga mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya biarlah pikiran saudara dan saya sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu yang akan memberi kekuatan bagi kita. Jadi langkah-langkah praktis yaitu untuk mengubah pandangan saudara maupun saya atau mengubah sudut pandangan kita. Nomor 1 sudah pasti yaitu renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Kenapa saudara? Sekali lagi karena yang di sini yang dikatakan kan semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Seperti yang saya katakan tadi Filipi 4 ayat 8. Kita nggak mungkin pikir semuanya itu jika tidak ada firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang membuat kita mampu dapat berpikir, yaitu semua yang baik, kebajikan patut dipuji, semua yang mulia, itu semua yang benar, itu kita tahu hanya dari Tuhan. Ya, itu pasti kita dapat pikirkan jika firman Tuhan ada di dalam kita. Jadi nomor 1 udah pasti, yaitu renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Mulailah hari saudara dan akhiri hari saudara dengan merenungkan janji-janji Tuhan dan bersyukur kepadanya atas setiap berkat-berkatnya dalam kehidupan kita semua. Nomor 2 ialah jangan menjauhkan diri daripada orang-orang yang beriman saudara. Ayatnya kenapa? Saya bacakan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Karena waktu kita keadaan down, teman kita bisa menasehati kita, pemimpin kita bisa menasehati kita, pendeta kita bisa menasehati kita. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita perlu yaitu satu dengan yang lain. Yaitu karena mereka juga bisa memberi kekuatan kepada kita saat kita lemah. Mereka dapat menguatkan kita, membangkitkan kita untuk lebih lagi. Amin saudara. Dan ketiga yaitu yang terakhir tapi juga adalah hal yang utama, berdoa. Minta kepada Tuhan untuk mengubah cara pandang kita.
Ya, minta kepada Dia untuk memperbaharui pikiran kita setiap harinya. Matius 7 ayat 7 ya. Oke, dikatakan hal pengabulan doa. Nih, Yesus sendiri mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Saya percaya Yesus gak akan melakukan demikian. 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepadanya mereka yang meminta kepadanya. Amin, saudara sekalian semua. Saya percaya Tuhan itu sangat-sangat baik ya. Satu hal yang saudara harus ingat, mengubah pandangan saudara bukanlah sebuah proses yang instan. Oke, saya mau ubah, besok udah baru gitu, enggak. Tetapi itu sebuah perjalanan rohani yang berkelanjutan, sebuah proses yang perlahan namun pasti akan menghasilkan buah bagi saudara. Namun ingatlah bahwa dengan bantuan Tuhan, Anda dapat mengubah sudut pandang saudara dari keraguan dan ketakutan menjadi harapan dan iman. Dari sebab perlu banyak baca firman Tuhan, berdoa, dan yaitu kalau pikiran kita lari aja kita akan bilang tidak, saya tidak mau berpikiran negatif. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Umpamanya saudara ada sakit penyakit, saudara mengatakan tidak, saya tahu Tuhan telah menyembuhkan saya. Yesus dulu sekarang selama-lamanya sama, itu firman Tuhan. Dari sebab itu saya percaya Tuhan Yesus mendengarkan doa saya. Ya, ketika sudut pandang kita diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, bukan hanya hidup saudara yang berubah, tetapi juga hidup orang-orang di sekitar saudara. Amin, saudara. Tuhan menghendaki kita untuk memiliki yaitu sudut pandang yang selaras dengan setiap janji-janji Tuhan. Sehingga kita boleh mendapatkan berkat, terobosan, dan juga hasil sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita harus percaya pada firman-Nya. Dan kita harus minta Roh Kudus menuntun kita dalam setiap langkah-langkah kita. Dan juga kita harus yaitu apa yang kita tahu kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita sebagai pendengar atau pembaca firman Tuhan, enggak. Tapi kita yaitu sebagai pelaku daripada firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi, enggak. I choose faith. Saya memilih iman. Saya nggak mau terbawa oleh emosi. Saya tidak mau yaitu terbawa oleh perasaan sakit saya. Saya tidak mau terbawa oleh yaitu keadaan saya. Atau saya tidak, I choose faith. Saya memilih iman. I choose to forgive. Saya memilih untuk mengampuni. I choose to believe. Saya memilih untuk percaya kepada Tuhan. Saya memilih untuk percaya kepada firman-Nya. Saya memilih untuk memegang janji Tuhan. Saudara katakan. Begitu saudara bimbang, saudara katakan. Musuh saudara nyebalin saudara, saudara mengatakan saudara bisa mengatakan, saya bilang, saya tetap memilih untuk mengampuni kamu. Bisa kan? Bisa. Amin, saudara. Dari sebab itu, kalau kita memilih iman, kalau kita merubah sudut pandang kita, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya, yaitu firman akan mengubah kehidupan saudara, sesuai dengan kehendak daripada firman itu. Sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Karena Tuhan gak mau saudara yaitu hidup terus saja terbelenggu, terus saja disakiti. Gak mau. Dari sebab itu kita memilih untuk percaya sesuai dengan firman Tuhan sehingga kita bisa menuai hasilnya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, karena aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Tuhan gak mau mencelakakan saudara dan saya. Ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak mau memberikan, wah hari ini sial banget. Enggak. Itu bertentangan dah, benar-benar bertentangan dengan karakter Tuhan. Ya, karena dia bilang, untuk memberikan kepadamu, memberikan pada saudara dan saya, hari depan yang penuh harapan. Penuh harapan itu ada harapan yang baik. Bukan harapan yang sia-sia atau harapan yang berita buruk, enggak, harapan yang baik. Amin, saudara. Saya percaya yaitu sekali lagi, mari saudara, kita berubah, kita sendiri yang harus merubah sudut pandang kita sesuai dengan firman Tuhan sehingga masa depan kita itu boleh berubah sesuai dengan kehendak Tuhan.
Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan pada kami, pada firman-Mu. Dan kami mau tundukkan Tuhan setiap pikiran kami di bawah kaki Kristus, di bawah firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan, tuntun kami Tuhan, untuk melihat dunia seperti Engkau melihatnya dengan kasih, pengharapan, dan iman. Dan biarlah Tuhan, saya berdoa, biarlah firman-Mu Tuhan mengambil jalurnya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah firman-Mu sendiri bertahta di dalam kehidupan kami dan seluruh keluarga kami. Kami percaya terjadilah sesuai firman-Mu, terjadi sesuai kehendak-Mu di dalam kehidupan kami semuanya. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, bila tingkap surga itu dibukakan Tuhan, mereka yang sakit, biarlah bilur-bilur-Mu sendiri Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit mereka. Apapun keadaan mereka, Tuhan Yesus, Engkau memberi jalan keluar. Di mana tidak ada jalan, Engkau berikan jalan keluar. Tuhan juga Kau bukakan Tuhan mata hati rohani kami dan juga telinga kami, sehingga kami boleh melihat seperti Engkau melihat, mendengar tuntunan daripada suara-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah semoga daripada kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Dan biarlah Tuhan memberkati saudara sekalian dengan limpah-limpahnya secara rohani maupun secara jasmani. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. Don't give up. Jangan saudara putus asa. Saya tahu kadang-kala ya ada malas ya baca firman Tuhan. Tapi seperti yang dikatakan, seperti saya sudah share, mulai hari saudara dengan firman Tuhan. Akhiri hari saudara juga dengan firman Tuhan dan doa. Ya, jangan lupa juga berdoa. Amin saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam Tuhan.